Tapi mereka itu ya bener-bener subway-nya itu stasiunnya itu bener-bener kotor banget sih buat gue. Kayak Ih. tembok-temboknya pada hancur. Oh. Dan emang yang gue dengar banyak banget kriminal-kriminal itu Iya di benar. subway. Heeh. Benar Kak. Ih. Nah pokoknya benar-benar di saat itu juga gue bilang Indonesia emang terbaik, lebih baik. Hai Globers, welcome back to Java Talks. Nih bareng aku saya Sabila seperti biasa host di Java Talk untuk ngobrolin seputar traveling. Dan di depan aku udah datang nih narsumnya. Siapa ya? Nanti kita kenalan, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe channel YouTube Java MyFi ya, di komen, di share ke semua teman-teman kamu, apalagi sesama traveler ya, supaya tahu nih info-info menarik soal traveling di channel YouTube Java MyFi. Jangan lupa di subscribe. Oke, langsung aja kita kenalan sama Kak Fedly. Bener ya? Fedly Betul. Saputra. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Fedly ini biasanya Fadli ya, ini pakai E justru. Agak ini ya, tidak mainstream ya. Gak mainstream, mungkin terinspirasi dulu penggemarnya Fredly kayaknya. Oh iya juga sih bisa. Oke, bisa. Dari tone warna kulitnya juga sih mirip ya. Iya, Tapi emang sama kah dari timur atau aslinya? Enggak. Ini justru nyokap dari Jawa Tengah, Magelang, bokap dari Medan. Oh, justru Gitu. orang Medan ya. Dan emang kebetulan yang paling coklat di rumah cuman gue doang sih kulitnya. Anak siapa ya? Mungkin memang ini adalah pembenaran nih. Kenapa tuh? Kalau nama itu adalah doa. Dari Fedly tadi ya. Iya. Jadi Bapaknya dia ikutan sih, warnanya. Betul. Medan campur Jawa Tengah. Kak, tapi emang terbentuknya Fedly Saputra ini dengan background apa sih? Kan kalau dilihat dari Instagramnya lari banget loh dia, suka lari-lari. Siap. Kenyataan. Tapi sebelumnya tuh finalis Elmen juga ya, betul ya? Betul. Wow. Jadi yang emang bikin gue suka ngonten jadinya itu ya Elmen sih sebenarnya. Itu kontennya emang terbentuk apa? Soal healthy lifestyle gitu kan, betul. soal lari gitu. Karena emang sebelumnya gue anaknya introvert banget sih. Kayak bahkan Instagram aja tuh dulu gue lock. Oh. Jadi Instagram Iya. tuh gue lock bener-bener yang kayak ya udah yang follow ya teman-teman gue doang. Internal gitu. aja ya, Dan se-circle. jarang banget. Dulu tuh paling 10 post. 10 post dan itu foto gunung, cuman foto Gak ada yang mukanya. nggak ada muka sama sekali. Ada muka itu foto sama keluarga paling. Oke. Tapi bener-bener yang kayak ya udah sosmed cuman buat ngelihat story teman-teman doang. Akhirnya terbentuk untuk ngonten Iya, pada akhirnya itu benar-benar. karena Elmen. Karena Elmen sebenarnya. Sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang. Elmen berarti tahun berapa itu? Elmen dulu tahun 2022. Oh baru banget ya? Iya betul baru. Baru banget 2022 nih finalis Elmen. Sampai sekarang lari-lari sampai ke New York ya. Betul banget. Sebelumnya emang doyan lari apa gimana sih? Sebelumnya sih nggak doyan lari ya, justru nggak suka lari sama sekali. Sama. Gitu. Jadi buat teman-teman di rumah yang mungkin sekarang nggak suka lari, boleh mulai lari, terinspirasi dari gue kali ya. Iya harus follow ya supaya kayak Betul. terinfluence. Jadi emang dulu tuh gue nggak suka lari karena bosen gitu. Dulu tuh gue sukanya kan dulu awal mula olahraga terus sukanya nge-gym. Jadi mulai nge-gym di tahun 2019 mulai nge-gym, fokusnya gym doang. Terus waktu mulai pandemi itu kan gym tutup. Iya betul. Gym tutup kan, terus lo nggak bisa olahraga, bisanya olahraga di rumah doang, ya kan. Waktu itu coba olahraga di rumah, terus kayak bosen banget nih, kayak pengen. Waktu itu udah agak lengang gitu kan, jadi udah boleh keluar, cuman pakai masker. Iya ngerasain. Iya kan, ya, akhirnya kayak ya udahlah, gue keluar terus lari, tapi waktu itu lari emang pakai masker. Engap dah tuh. Lari pakai masker terus karena engap, akhirnya gue tariklah ke bawah gitu. Sempet dulu ke gap sama temen ya kan, gue ke gap sama temen lagi lari. Nah terus dia langsung share ke grup WhatsApp. Iya jadi kayak
Fat, kok lu suka healthy lifestyle tapi kok lari-lari sih, kan lagi covid gitu-gitu. Terus jadi gue langsung segitunya temennya ya. Iya bener banget, jadi gue langsung diserang gitu kan, kayak tahu lu Fat nyebarin virus gitu-gitu. Aduh. Terus padahal gue bilang yang kayak jangan gitu dong, gue kan lari pakai masker gitu-gitu. Ya udah gitu sih, mulai dari sana akhirnya ketemu sama teman, diajakin gabung ke komunitas lari di GBK, namanya Metaran. Waktu itu belum kebentuk. Jadi emang benar-benar cuman kumpulan teman-teman suka lari. Ya udah, gue diajakin, gue join deh. Nah waktu gue join, mereka juga akhirnya terpikirkan kalau nggak kita bentuk kayak komunitas, tuh komunitas lari. Akhirnya terbentuklah itu namanya Metaran sampai sekarang, dan gue juga ngebantu buat coaching di sana. Oke. Gitu Kamu sih. lagi kan di-coachingin sama cowok ganteng ya. Aduh, enggak juga. Lari-lari tuh. Berarti di GBK ya pusatnya untuk betul. latihan. Kita pusat latihannya di GBK. Akhirnya membawamu sampai ke New York itu gimana nih ceritanya? Itu sebuah keberuntungan sih sebenarnya. Keren. Berarti nggak semuanya ya bisa lolos untuk ke New York Marathon tuh kayak gimana sih? Jadi waktu itu kan awal mulanya itu sebenarnya gue tuh orang yang nggak mau lari jauh-jauh. Jadi maraton itu kan jauh banget ya, 42 kilo. Dan gue adalah orang yang berawal dari bosen lari gitu. Kayak lu ngapain sih lari jauh-jauh, ya gak sih? Kayak 10 kilo paling jauh buat gue ya, paling jauh dulu half marathon udah cukup. 21 kilo aja itu udah jauh banget buat gue gitu ya dulu. Terus gue mikir kayak tertantang juga gitu, karena gue setiap ketemu sama pelari lain nih ditanya, lu udah pernah maraton belum? Pressure ya. Iya, jadinya. kayak lu udah pernah maraton belum? Terus gue mikir kayak emang gue pelari harus maraton ya? Jadi terpressure sendiri kan. Terus kayak ya udahlah gue coba. Nah waktu itu ada kompetisi gitulah. Jadi kayak mereka ngadain undian, salah satu bank gitu. Dia ngadain undian buat ikut join lari nih di World Major Marathon di Berlin. Oke, iya di Berlin. Kan ada tuh WMM di Berlin kan. Ya udah, terus akhirnya gue join tuh sama challenge-nya, gue ikutin semuanya. Ternyata gue gagal di situ. Gagalnya di step apa? Pokoknya gue gagal di step akhir lah. Pokoknya gak kepilih lah postingan gue. Kayak katanya sih ada 2 terbaik, tapi gue yang gak kepilih. Gue waktu itu cuma dapet hadiah hiburan kalau nggak salah. Dihibur senyuman ya. Tapi gue kayak gue nggak mau tahu, gue harus maraton. Akhirnya gue waktu itu ngambil maraton di Maybank. Oh iya. Maybank ya kan, gue ngambil maraton tuh, udah jalan program di Maybank, dapet tawaran dari salah satu brand. Ini boleh sebut gak sih? Gak usah kali ya. Gak usah ya. Boleh disebut kalau dia masuk iklan gitu nih, gak apa-apa ya. Oke, dia ada, gue udah latihan, tiba-tiba lagi program latihan lari gue, tiba-tiba dia masuk nawarin, Fadli mau nggak nih, kita tuh ada salah satu brand mau ngadain program gimana ngajak orang-orang yang belum mulai olahraga itu jadi mau olahraga gitu. Oh, oke. Nah, gue suka nih sama campaign-campaign kayak gini. Jadi gimana lu bisa buat influence orang banyak buat mulai olahraga gitu. Sesimpel mungkin, sesimpel kayak lari sekilo 2 kilo doang gitu lah ya kan. Iya. Udah gue mau karena emang campaignnya juga bagus. Gue join di sana. Dan ternyata ketika join itu mereka waktu ketika udah join tuh diumumin tuh kalau misalnya ada beberapa orang yang beruntung yang bakal dipilih buat ke New York. Oh, gitu. dari situ berangkatnya. Berangkat dari situ, jadi gue kayak mikir, wah kesempatan nih, gue udah gagal di Berlin, terus daftar di Maybank, siapa tahu gue bisa maratonnya malah di New York. Tuh, malah lebih jauh. Dan ternyata beruntungnya gue lah yang terpilih. Gitu. Keren, Fadli. Ya. Gitu sih dari ceritanya. sekian banyak, berapa orang itu yang akhirnya terpilih? Kita kamu? sih waktu itu dari teman-teman semua yang kegabung buat campaign itu ada 15 orang. 15 orang 15 yang berangkat orang. itu berarti? Enggak, yang waktu itu yang campaign, yang gabung campaign sama mengajak brand itu ya. Tapi yang kepilih buat berangkat itu ada 4 orang, 2 cowok 2 cewek. Wow, termasuk kamu salah satunya. Salah satunya. Keren banget. Berarti bisa terbilang kalau New York ini adalah pertama kali untuk Fadli dong?
pertama kali banget dan Virgin Marathonnya langsung di New York. Aduh. Dari yang setiap kali ketemu sama runners kapan udah pernah ikut maraton gitu-gitu. Ternyata bisa loh ya. Iya, tapi sampai New York. Betul banget. Ih, keren loh ya. Nggak semua orang bisa gitu soalnya. Betul. Iya kan? Jadi dari kejadian sana gue juga jadi mikir gitu. Kalau ternyata ketika lu misalnya kayak lu mau mendapat sesuatu gitu kan, lu trying hard banget nih buat coba kesana gitu. Tapi lu nggak dapet. Jangan putus asa, jangan menyerah karena sebenarnya mungkin Allah punya yang lebih baik buat lu. Iya, disimpan dulu. Benar, disimpan dulu dan ternyata memang nggak tahu kenapa beberapa bulan kemudian langsung terjawab. Gitu ya. Jadi jangan hard feeling dulu ya. Benar-benar jangan langsung sedih dulu, tapi coba aja terus. Iya betul. Dan kamu juga nggak langsung putus asa dan mutus untuk yaudah gue nggak mau lagi gitu kan. Yeah, tapi dicoba untuk kesempatan yang lainnya. Ternyata tidak menutup kemungkinan ada lo kesempatan. Betul-betul ya, keren banget. Karena ini baru pertama kali nih. Kamu pasti kan udah nggak pernah ke New York gitu kan sebelumnya. Terus tiba-tiba apa yang kamu pikir, maksudnya aku harus nyiapin ini nih. Waktu itu kamu nyiapin apa aja pas sebelum Hamin keberangkatan itu? Berapa bulan tuh nyiapinnya berarti? Waktu itu nyiapinnya kalau seinget gue sih 3 bulan sebelumnya lah. 3 bulan sebelumnya ya. Untuk yang pertama kali ini 3 bulan sebelumnya udah paling ini ya. Gimana persiapannya, ribet nggak? Setahu aku tuh ribet banget. Persiapan sih paling penting itu kan kalau paspor udah pasti punya lah ya. Karena kan kayaknya zaman sekarang nggak mungkin nggak ada yang punya paspor deh. Iya, saya masih belum sih. Bentar, masih mager. Karena healing paling deket tuh syaratnya kan Singapura perlu paspor, Malaysia perlu paspor gitu kan. Jadi ya pasti kalau paspor udah ada sih persiapannya. Cuman yang paling gak kebayang itu gimana visa Amerika gitu. Karena itu susah. Denger tuh sebelum waktu apply gitu kan, visa Amerika susah loh, Fet. Terus ada minimal tabungan gitu-gitu loh. Gue langsung lihat tabungan juga loh. Kayak minimalnya berapa gitu kan. Kayak gue lihat tabungan, kok ya gimana nih gitu. Apakah bisa gitu ya. Betul. Dan akhirnya waktu persiapan itu ya ada beberapa nyiapin dokumen buat visa itulah. Terus selama proses apply visa gitu bisa diceritain nggak? Kan misal ketemu temen yang apakah berhasil juga atau gagal? Jadi waktu mau apply visa kan masih bingung tuh ya kan, aduh gimana nih cara apply visa gitu kan. Akhirnya gue tanyalah ke temen yang memang udah sempet ke Amerika gitu kan. Gue tanya, kebetulan dia juga pernah join maraton di New York. Gue tanya gimana sih cara apply-nya gitu kan. Nah terus dia ngasih gue website lah. Jadi website buat apply visa di Amerika itu ada 2. Pertama itu kalian daftar dulu, buat apply visanya. Daftar, share, masukin dokumen-dokumen yang memang perlu dimasukin ke sana. Tuh, waktu itu perlu biasalah identitas, KTP, terus paspor kita, terus dia juga nanya tujuan kita ke sana apa kayak gitu, dan ada surat rekomendasi juga dari kantor gitu. Ya. Dan nggak tahu, gue merasa surat rekomendasi kantor itu adalah privilege banget gitu. Jadi kayak itu tuh bisa jadi hal yang kalian tuh malah bisa diterima gitu, karena cuman modal surat itu doang. Misalnya nih tabungan kalian kurang lah dari minimal, tapi kalian punya surat itu, wah itu bisa banget sih gitu. Jadi buat teman-teman nih yang kerja di kementerian itu, wah kalau buat gue itu gampang banget sih buat apply visa Amerika, itu privilege banget buat kalian. Kementerian gitu. Ya, catat ya. Kementerian, BUMN itu kayaknya gampang banget buat apply visa di Amerika kalau menurut gue ya. Meskipun saldo lo tipis-tipis. Karena memang mereka kan
menjamin ya kalau kita bakal balik gitu. Kita Iya, bakal balik dan bener. kita nggak mau jadi pengangguran Betul, atau di pencari sana. kerja di sana. Karena yang terpenting buat mereka sih poinnya itu Betul, sih buat betul. gue ya. Jadi lu nggak bakal cari kerja, lu nggak bakal jadi gembel di sana. Betul. Terus lu bakal balik ke Iya. Indonesia. Ini tidak merugikan pihak sana kan. Iya, Jadi betul. harus ada jaminannya gitu untuk kita balik lagi. Dan waktu gua akhirnya udahlah sampai di mana gua bisa dapat jadwal wawancara tuh. Tuh, gimana tuh Udah prosesnya? dapet jadwal wawancara terus ada drama lagi. Apa itu Ada drama? dramanya. Jadi waktu itu kan gue dapat jadwal jam 10. Jadwal jam 10. Terus gue udah perkirain nih, oh ya udah gue harus berangkat 1,5 jam. Karena memang kan di Jakarta ya kan. Jakarta tuh dari Sudirman ke Patung Senayan aja bisa 2 jam sendiri. Udah kayak ke Bandung lah. Iya, Macetnya iya, udah iya. nggak logika lagi ya kan. Gue waktu itu kebetulan juga bawa mobil ya kan. Ya udah. Akhirnya gue jalan lah itu jam 7:30 berarti ya. Ya kan? 7:30. Benar gak sih? Dari mana sih? Enggak kan gue Nyampainya jam berapa? jam 10. Oke. Terus sejam setengah berarti kan 7:30 dong. Iya, 7:30 benar. Iya, kita anggap Ini bener kayak aja kita ya. nih matematika juga ya. Iya, iya. Dikasih PR juga nih buat mikir. Enggak dong, 8:30. Nyampe jam berapa sih tadi? Setengah 10, Jam setengah 10. 11, jam 10. Jam 10 terus per 1,5 jam. Iya, Dan 8:30 kan. Iya benar Iya benar. udah. Iya. Sejam doang nih mikir gini. Iya bisa sejam sendiri ya, ini kayak soal TPA nih. Nggak lolos. Jadi ya udah akhirnya gue jalan tuh jam 8:30 ya kan. Dan terus gue milih karena waktu itu ganjil genap, gue lupa hari itu ganjil genap. Terus kayak mobil gue ganjil hari itu genap, gue lupa tuh kan. Jadi gue udah nyampe tuh di Matraman, mau masuk Matraman tuh akhirnya gue putar balik karena itu ganjil genap, gue putar balik. Terus akhirnya gue ngambil lah ke arah ini Cempaka Putih. Nah di Cempaka Putih itu gue ternyata emang karena memang itu bukan jalur ganjil genap ya, jalur galur itu mungkin lo tahu. Itu macetnya parah banget. Iyalah. Parah banget macetnya nggak gerak. Terus gue udah khawatir kayak Jam segitu lagi. sorry dikat kali ya. Iya kan? Terus kayak karena waktu itu macet banget terus gue aduh gimana nih udah 30 menit lagi. 30 menit lagi akhirnya gue cari akal gimana caranya gue bisa tetap nyampe di sana jam 10. Gue carilah itu pom bensin terdekat. Terus Gue cari itu pokoknya tempat yang bisa gue parkir mobil. gue udah ini nih. Kira-kira apa sih naik ini nih motor. Kayak, aduh gimana nih caranya gue bisa parkir mobil. Akhirnya ketemulah itu pom bensin. Gue pom bensin, gue ngomong ke satpamnya, Pak saya boleh nggak parkir mobil di sini, saya mau apply visa bla 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 gitu kan. Terus dia bilang oh yaudah Pak parkir aja di sini. Terus akhirnya gue pesan di situ. Merek ya Nggak apa-apa ya. Ya udah akhirnya gue pesen ojek. Iya. Gue pesen ojek online di situ. Alhamdulillahnya nyampe lah tuh mepet pas banget jam 10. Pas banget jam 10 nyampe. Terus gue tanya soalnya gue punya teman di Dubes Amerika juga kan. Dia bilang kalau bisa nyampe aja jangan telat karena itu kayak misalnya nyampe jam 10 nih, emang yang kayak 30 menit sebelumnya itu jam 10 udah pada masuk semuanya. Iya. Okay. Terus gue akhirnya nanya ke mbaknya, Mbak saya udah telat belum ya gitu kan. Alhamdulillahnya masih boleh masuk. Tapi ada dramanya lagi, gue bawa laptop. Emang gak boleh? Gak boleh. Jadi buat teman-teman yang mau apply visa di Amerika, dibaca baik-baik itu. Jadi emang ada persyaratannya di sana. Ternyata emang di announce juga di webnya kalau kalian tuh nggak boleh bawa laptop. Jadi waktu itu karena gue udah bawa laptop, gue harus dibilang yaudah masnya cari tempat nitip laptop karena kita nggak mau terima penitipan. Jadi mereka juga nggak mau dititipin guys. Nggak mau mereka nerima di resepsionis itu nggak bisa. Nggak mau sama sekali. Pokoknya cari tempat penitipan. Terus gue mikir gimana caranya gue naruh laptop gitu kan. Kayak ya ada sih kantor gue deket sih. Cuman kayak gue males aja. Gue harus ke kantor terus balik lagi gue ke Dubes gitu. Ya kan. Akhirnya gue telepon lah, agak nyusahin juga. Gue nelfon temen gue yang di Dubes Amerika itu. Oke. Gue telepon dia. Terus kayak gue cerita sama dia kan, dia juga kayak lu gimana sih gitu kan, kayak agak bete juga dia. Ya udah akhirnya kayak dia ke depan
dia ke depan terus terimalah tuh laptop gue di dia. Tapi kasiannya dia nggak boleh masuk. Iya kan, dia yang nggak boleh gue. karena dia kan kayak tadinya mau ngakalin kan. Iya. Jadi emang pintu masuk embassy-nya itu banyak. Jadi kan ada pintu masuk khusus pewawancara, ada pintu masuk pegawai gitu-gitu kan. Nah, jadi laptop ini udah diterima, dia mau masuk ke pintu pegawai. Pas nyampe pintu pegawai dia ketahuan karena satpamnya udah saling HT gitu. Jadi udah saling komunikasi. Kalau ada laptop dibawa sama pegawai jangan boleh masuk gitu. Jadi emang se-strict itu sih, se-strict itu pegawai embassy Amerika tuh se-strict itu banget. Ya udah akhirnya area clear banget ya. Iya, akhirnya teman gue nungguin megang laptop gue, nungguin di depan. Ya ampun. Sampai gue kelar. Ditembus pakai apa tuh ya, teman? Kayak baik banget, kayak alhamdulillah gue punya teman baik banget. Iya. Itu. Kalau enggak tuh dibuang ya. Aduh, sedih juga kalau dibuang. Ya udah akhirnya pas gue masuk, terus gue juga bingung kan kayak aduh nanti gue ditanya apa ya. Gue tanya apa gitu. Karena gue perhatiin random banget pertanyaannya. Iya, gimana tuh? Waktu itu kan jadi buat yang mau apply nih, kalian bisa lihat gitu. Kalian bisa perhatiin teman-teman yang lain tuh ditanyain apa aja. Karena emang benar-benar nggak se-private itu sih. Oh, terbuka ya? Terbuka banget. Jadi kayak tahu jual tiket loket gitu. Iya, jadi kayak iya gitu doang. ngerti. Dan sisanya tuh ngelingkar gitu aja. Terus kita bisa perhatiin. Waktu itu gue sempet merhatiin banget ada yang ditanya, kalau bisa lu mau ngapain ke Amerika? Terus dia bilang, gue pengen ketemu calon tunangan gue gitu. Terus sedetail itu ditanya, emang lu ketemunya gimana ceritanya bisa ketemu dia? Terus dia kayak cerita, akhirnya gue juga merhatiin kan, kepo juga. Saya ketemu di dating apps gitu-gitu. Iya. Terus dia benar-benar cerita yang dari mulai ketemu di dating apps sampai akhirnya lama jadi pacaran. Terus akhirnya dia terbang ke sana, dia mau nyamperin, dia akhirnya katanya dia mau tunangan gitu-gitu, kayak sedetail itu. Tapi kasiannya ternyata si cewek ini tetap ditolak. Dia kayak udah coba-coba apply berapa kali deh. Kayak gitu sih. Ada juga yang ditanya kerjaannya apa. Ada yang kan setahu gue ya, pekerja seni itu susah banget sih. Iya, aku juga pernah dengar itu sih. Iya, jadi memang pekerja seni itu susah karena dikhawatirkan mereka malah bekerja di Amerika. Iya, karena kan pekerja seni se-fleksibel itu. Betul, kan. Bisa aja mereka akhirnya di kayak penyanyi misalnya jadi di approach sama produser di sana segala macam itu yang dihindari sih. Sering banget yang namanya ditolak tuh pekerja seni. Kayak gitu sih. Dan kalau gue waktu itu cuma ditanya sih, tujuannya ke sana apa? Terus gue bilang kan, gue mau maraton gitu. Padahal saat itu gue belum daftar. Karena pada saat itu gue belum daftar karena ya gue kan mau dapat gratisannya. Jadi kayak gue tunggu didaftarin dulu dong. Jadi waktu itu tapi gue kayak sosokan aja pede. Pokoknya kalian kalau mau apply nih ya, pede aja dengan jawaban kalian. Oh, nggak boleh ragu-ragu kan? Nggak boleh ragu-ragu dengan jawabannya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya tujuan lo apa? Waktu itu gue bilang saya mau maraton. Jadi kayak terus dia bilang emang lu udah punya slot? Terus di saat itu gue kayak gue harus yakin udah punya gitu, udah punya. Terus lu udah pernah maraton? Gue kan bohong lagi nih. Iya. Pokoknya bisa ditiru dan tidak ditiru sih ini ya jatuhnya. Tapi kalau misalnya kalian mau apply itu emang benar-benar harus yakin dengan jawaban kalian. Pokoknya jangan terlihat kalian tuh jadi orang yang linglung gitu. Karena emang benar-benar diinvestigasi banget sih kalian di situ. Nah, terus gue ditanyakan, lu udah pernah maraton belum? Terus gue bilang, udah pernah maraton. Di mana? Terus gue ngarang di Jakarta. Oh, terus dia malah kayak karena gue yakin mungkin dia malah ngobrol. Dia malah ngobrol, dia malah cerita kayak kok lu kuat sih maraton gitu-gitu. Terus kayak gue punya sih teman maraton, dia cepet banget. Jadi curcol ya? Iya, dia malah curcol. Jadi kayak gue punya teman dia kemarin maraton juga di New York, terus waktunya segini gitu. Terus kayak gue dengernya aja kayak sampai geleng-geleng, dia kok kuat ya kayak gitu-gitu. Terus dia bilang kayak good luck ya gitu-gitu sih. Alhamdulillahnya semudah itu. Jadi kayak modal yakin nih ya berarti. Modal yakin dan kayak gue udah nyiapin ya kan saldo minimal tabungan, udah nyiapin berbagai keperluan tuh sama sekali nggak dicek. Cuman yang kayak itu sih yakin.
Karena emang gue pernah juga nih ngobrol sama temen yang runner juga. Dia kaget juga dengan pertanyaannya. Dia ditanya punya rumah apa enggak. Terus dia karena emang dia ngekos kan, dia bilang dong dia ngekos gitu. Terus dia bilang, terus lu punya rumah nggak di Jakarta? Dia karena emang ngekos nggak punya dong. Ya udah akhirnya dia karena emang nggak terdeteksi mungkin tidak punya rumah, mungkin mau cari rumah di Amerika. Dikasih tolak lah itu visanya. Oke, bener ya. Kasian banget sih. Gitu. Valid. Berarti emang sesusah itu. Bahkan dengar-dengar juga kalau kita tidak pernah keliling untuk di beberapa negara terdekat juga itu juga ditolak. Iya benar. Kemungkinan tertolaknya juga besar. Dan gak tau ini obrolan gue juga sama temen yang lain. Kalau nggak salah gue pernah dengar, kalau udah pernah ke Cina itu gampang. Oh, begitu. Gue juga bingung sih, bener apa enggak nih, gak tahu sih. Cuman katanya kalau kita udah nanti cross check ya. Katanya kalau udah pernah ke Cina itu bisa buat kayak gampang untuk apply-nya. Oh, jadi coba nggak usah. Kita coba ya nanti ke Amerika langsung. Atau mungkin teman-teman yang tahu bisa di komen kali ya. Ya benar. Itu berarti pakai murni dari kamu ya? Kamu nggak pakai agent atau kayak gimana ya? Enggak sama sekali. Kayak ternyata pas gue kan jadi teman-teman gue yang mau berangkat juga itu mereka pakai agent kan, mereka pakai agent. Terus kalau gue denger ya mereka ini travel agentnya, agentnya cuman ngebantu buat kayak dokumen lo ini, lo daftarnya, untuk ngelisnya aja. Jadi kayak step-stepnya awalnya lo daftar di sini. Terus nanti setelah udah daftar di sini, lo buka lagi web yang ini karena memang ada 2 web dan itu ada tahapannya memang. Terus setelah itu lo nanti ambil jadwal wawancara kayak gitu-gitu. Jadi mereka sebenarnya cuma ngarahin doang sih, karena pada akhirnya juga lo berangkat ke Dubes sendiri. Mereka nggak ada yang ditemenin juga sama agentnya. Ya masuk sendiri, lo jawab juga sendiri. Jadi kalau menurut gue, kalau lo udah paham sama stepnya, mending mandiri sih, karena biayanya lebih mahal. Jatuhnya biayanya lebih mahal, terus kalau lu ditolak sayang juga. Iya, kayak duit lu udah masuk ke mereka, visa lu ditolak. Total gitu berapa sih berarti untuk ngurus visa kemarin itu? Kalau Amerika itu kalau ngurus sendiri ya 2,8. 2,8. Itu terima nggak keterima juga tetap. Tapi kalau misalnya memang nggak keterima, nggak usah bayar lagi, tetap ambil wawancara aja. Oh gitu. Jadi nggak usah bayar ulang lagi ya. Setahu gue gitu, dan nggak tahu mungkin ada ini kali ya, ada validnya mungkin ya, kayak udah coba terus tapi gagal terus. Oh ada tahu. Limitnya kali ya. Mungkin gitu. Iya juga sih. 5 kali gagal cukup lumayan ini. Nah kemarin berarti berapa hari terhitung untuk di sana ya? Iya di New Yorknya. Di New York itu kemarin seminggu. Puas nggak tuh? Atau kurang? Sebenarnya nggak puas sih, karena kayak setelah pulang dari sana kayak aduh, di New York masih enak banget kemarin gitu sih. Akhirnya banding-bandingin tuh. Iya, kayak gue banding-bandingin, aduh di Indonesia panas banget gitu. Kemarin waktu di sana berarti November udah mulai masuk musim dingin. Jadi dia dari gugur mau ke dingin. Iya. Jadi kerasa banget kayak panas nih, kayak ada matahari tapi dingin. Jadi enak sih. Kayak berapa derajat pada saat itu? Waktu kemarin ini kayak sempat bisa sampai 2. Aduh. Tapi ya nggak tahu ya, gue lebih suka kayak gitu sih daripada di kayak Jakarta kan sekarang panasnya udah parah banget ya. Iya, kalau sekarang ini siang ya, jadi gagap nih gue. Siang panas banget. Panas banget kan, rasanya tuh kayak terik banget gitu. Iya, nusuk banget di kulit. Gitu. Tapi ada pasti untuk yang pertama kali culture shock itu pasti dapat dong. Oh iya benar-benar. Kayak culture shock itu buat gua gimana ya? Kalau Indo kan nih kayak city Jakarta gitu kan, orang itu emang individualis. Orang-orang Jakarta individualis kan. Lo gue ya kan. Tapi lo akan melihat individualis yang super di sana. Benar-benar sesuper itu sih. Wow. Jadi memang kalau individualis di Jakarta sih buat gue belum ada apa-apanya sih. Kalau di sana tuh benar-benar yang kayak
Lu gue tuh kayak saling tidak menghiraukan sih. Pakai Pokoknya kacamata intinya kuda kalau ya? lu nggak ada bisnis sama gue, nggak ada keperluan sama gue, keperluan. ya udah gitu sih. Intinya gitu sih. Terus pengalaman gue ya, Mm-mm. nggak tahu ya, gue sih ngerasain banget mereka ini justru nih ya, gue merasa orang-orang yang aku sorry agak rasis nih sebenarnya gue, tapi gue Kenapa? merasakan itu gitu Boleh, kan. boleh ceritain. Jadi ini orang yang orang-orang bulenya itu lebih ramah buat gue daripada orang yang kulit hitam. Oh iya sih, itu Nggak isu tahu ya, ini. gue nggak tahu kenapa ya. Jadi maksud gue gini, dulu kan mereka sempat mendapatkan istilahnya menjadi minoritas kan, menjadi istilah kayak dulu tuh mereka dirasisin gitu Iya. kan karena warna kulit mereka. Tapi pada akhirnya kok kesini malah jadi, gue ngerasanya kemarin kok jadi malah mereka yang arogan gitu ya. Jadi maksudnya kayak merasa kayak sikap mereka nggak nice banget sih buat gue. Dulu ya ke gue gitu, ke orang-orang Asia gitu yang yang kayak yang datang gitu, wisatawan. Gue merasanya mereka kayak gitu sih, cuman Apa yang pada mungkin saat itu emang kamu ini alamin? oknum-oknum doang apa Iya. gimana gue nggak tahu ya, tapi waktu itu sih kayak gitu sih. Apa ada sempat kayak Mm-mm. obrolan yang terlalu cetus atau kayak gimana? Obrolan sih waktu itu ya, gue pengalaman banget nih, dan itu masih berbekas banget di gue. Memorable Karena dong. se-nggak nice itu sih. Waktu itu di bandara ya kan. Gue juga maksud gue kan orang kayak sering lah ke bandara ya kan. Gimana lo di bandara ini harus melayani penumpang dengan baik, ya Iya kan? dong, Ya kan? Harus melayani penumpang dengan baik, harus ngasih informasi dengan baik. Even itu udah diinformasikan di plang, cuman ketika memang ada ditanya lo harusnya bilang gitu dengan baik, dengan nice. Gue tanya, gue jadi waktu itu mau balik ke Indo, gue turunin tuh, terus gue bawa koper, terus gue bener-bener nggak tahu check innya itu di mana, ya kan? Gue tanya, jadi emang ada petugas gitu, gue tanya di sana, ada waktu itu cewek kulit hitam lah ya, gue tanya sama dia, ini gimana, check innya di mana gitu kan, terus dia jawabnya dengan nada yang nggak enak banget buat gue. Aduh, Lu lihat gak? Lu punya mata kan? aduh. Itu ada di sana gitu. Lu bisa lihat di sana, itu ada tulisannya check in sebelah sini gitu. Terus kayak kok bisa ya dia jawabnya kayak gitu? Wow, mind blowing. Iya kan? Karena itu pasti di bandara loh ya. iya, itu di bandara. Jadi sebelum gue nanya sebenarnya ada orang lagi. Ada orang lagi yang bertanya juga ke dia. Sama juga emang jawabannya dia tuh ketus. Maksud gue berpikirnya kayak oh mungkin ini orang nanyanya kayak nggak sopan atau gimana gitu lah ya. Jadi orang ini juga bete. Pas gue tanya juga ternyata jawabannya gitu. Gue pun akhirnya diem yang kayak kok gitu ya jawabnya. Jadi Tanpa speechless. bilang thank you juga gue udah males kayak ya udah gue cabut. Gitu sih. Dan gak lama setelah gue ke counter check in, gue ngeliat dong ternyata dia disamperin sama temennya. Dia bilang temennya ini bule. Temennya ini bule, dia bilang lu nggak boleh namanya jawab orang kayak gitu. Gimana sih lu kok jawab kayak gitu sih. Oh dia ditegur akhirnya. Kayak gitu. Maksud gue kayak lu kok emang gitu sih. Kaget juga sih. Gue sering itu ke bandara, gue baru ini ngeliat orang kayak gitu. Orang oke. Kayak gitu sih. Itu yang memorable banget ya. Benar. Terus ada juga lagi belanja ya kan. Kita kan lagi belanja di salah satu store olahraga gitulah ya. Dan itu memang staffnya yang tadi gue bilang kulit hitam gitu lah. Ditanya nih barangnya ada apa enggak gitu kan. Dia kayak lama banget gak respon kayak gimana ya, dia bilang iya nanti dicekin gitu kan, dicekin lama banget. Terus yang gue keselnya kita nungguin nih, dia kayak sambil joget-joget, kayak gue nggak ngerti maksudnya kayak disepelehin gitu. Iya, kayak kan gue mau beli ya, gue nanya nih barangnya ada apa enggak kayak gitu. Agak nyebelin ya. Kayak gitu sih. Terus culture shock gue juga, gue sempat nyobain ini kan, apa namanya, kendaraan umumnya mereka. Nah itu. Naik apa? Apa namanya? Gue lupa deh, kereta bawah tanahnya mereka. Subway. Subway, benar-benar. Gue nyoba subway-nya mereka. Gue kagetnya mereka itu
gue justru lebih amazed dengan sistemnya di Indonesia. Buat gue lebih canggih, lebih rapih gitu. Tertata, teratur. Tertata dengan baik. Jadi kayak MRT aja deh. Ketika MRT nih lo masuk, lo bener-bener tahu gitu. Kayak ada counter misalnya lo nggak punya e-money bisa dibantu gitu kan. Top up-nya bahkan ada juga mesin top up yang lo bisa mesen sendiri gitu kan. Kalau misalnya di sana itu bener-bener petunjuknya itu nggak ada sih. Oh iya. Jadi benar-benar lu kayak harus petugasnya aja yang jaga. Itu nggak standby. Oh ya ampun. Jadi benar-benar nggak self service banget. Self service banget dan lu harus paham banget gitu. Jadi lu harus beraniin diri lu tanya. Kalau lu nggak orang yang nggak mau nanya, lu akan bingung sih. Ini dari kota yang benar-benar kota besar ya. Iya benar-benar kota besar dan MRT kita nggak tahu ya mungkin karena masih baru kali ya karena masih baru tapi buat gue Transjakarta juga udah lama masih bagus-bagus aja tapi mereka itu ya bener-bener subway-nya itu stasiunnya itu bener-bener kotor banget sih buat gue kayak tembok-temboknya pada hancur dan emang yang gue dengar banyak banget kriminal-kriminal itu di subway. Benar Kak. Nah pokoknya benar-benar di saat itu juga gue bilang Indonesia emang terbaik, lebih baik. Gitu sih. Pada akhirnya ya tetap tanah air kita. Benar. Karena gue merasa kayak ini emang sih. Dan gue ketemu sama sesama orang Indonesia di sana. Jadi waktu itu kita lagi main di Central Park. Di Central Park terus ada orang tiba-tiba nyamperin hijab terus kayak temen gue juga hijab terus akhirnya kayak diajak ngobrol Indonesia ya gitu gue pikir dia orang Malaysia nggak tahu emang Indonesia terus kita cerita terus kita ngomong nih ke dia tadi kita juga nyobain subway-nya terus dia nanya gimana kok gue ngerasa bagusan Indo ya gue bilang gitu kan terus lebih nggak serem gitu kan terus dia bilang iya parah banget kan gitu di sini tuh bau banget gitu gua aja selama jadi dia beasiswa dia bilang gua aja selama di sini gua nggak pernah yang namanya pakai subway setelah sekali make gitu jadi kayak akhirnya dia cari transport lain selain itu karena memang terus lu akan bingung sih kayak lu berhenti di mana lah benar karena memang petunjuk ya itu nggak ada jadi memang mereka ada map, cuman sebanyak itu sih benar-benar yang ngeling banget. Terus kayak nggak ada petugas yang standby, jadi gimana lu bisa cari orang yang mau ditanya? Jadi sesama penumpang gitu lah. Karena gue sempet nyasar. Ya pasti sih. Gue sempet nyasar waktu itu. Jadi dari Brooklyn, gue habis dari Brooklyn mau balik ke New Yorknya ini, ya kan, mau ke Central Park waktu itu mau ke Central Park. Terus akhirnya kita malah nyasar waktu itu tuh mau kemana ya? Terus karena gue tanya kan kayak ini bener nggak ke Central Park? Gue nanya sama penumpang. Lu salah, lu harusnya jangan naik ini. Nah. Jadi lu harus turun terus cari kereta lain gitu-gitu. Dan dia juga tidak menjelaskan. Gue tanya kan sama dia. Terus gue harus turun di mana? Ya udah, pokoknya lu turun aja tapi bukan ini, kayak gitu. Jadi dia juga bingung. Iya apa sih, pusing. Terus akhirnya adalah bantuan itu kita ketemu sama petugas waktu itu. Akhirnya ketemu petugas ya. Akhirnya ketemu sama petugas satu doang petugasnya. Kalau di Indonesia banyak banget, ada security, ada petugas tiket, ada banyak banget lah lo bisa nanya. Terus dia ngasih map. Itu map bener-bener lu tau gak sih map yang kalau lu berkunjung ke satu tempat itu yang bisa dilipat kebuka sampai segede gaban gitu. Gitu loh map Dora ya jatuhnya ya. Iya map Dora benar. Jadi akhirnya kayak waktu itu kita ngebuka tuh kan kayak kita di mana nih, akhirnya kita ngebuka tuh di stasiun tuh benar-benar ngebuka sampai jembreng kayak gini. Bener-bener turis banget. Itu tapi malah kayak udik banget nih orang. Iya bener-bener. Jadi kayak orang-orang ngeliat kayak langsung turis. Iya. Turis gitu sih. Jadi ditandain dong kalau ini turis. Jadi kayak padahal kan kita maksud gue kayak ya udah kita sesantai itu aja biar kayak nggak kelihatan turis banget kan. Ternyata kelihatan banget ketika kita ngebuka map. Terus kita kayak nunjuk. Ketemu tapi alhamdulillah tujuannya. Sih kita akhirnya ketemu sih. Oke. Itu selama 1 minggu apakah terulang kejadian hal yang sama kayak gitu-gitu terus atau beneran udah kapok naik subway? Kebetulan waktu itu kita memang
karena kita biasanya memang disediain kendaraan, disediain kendaraan dari brand yang sponsor kita, atau mereka pesenin kita taksi online di sana gitu. Tapi kebetulan kita waktu itu kayak ada waktu sedikit bebas, free, akhirnya kita cobalah naik subway gitu sih. Setelah itu sih kita nggak pernah lagi. Gitu sih paling. Terus setelah itu culture shocknya nextnya mungkin di Times Square sih. Kenapa tuh? Kan kita dingin ya. Iya. Gua aja jaket bisa double. Istilahnya gitu biar anget ya kan. Ada salah satu atraksi gitu, gua nggak tahu itu tujuannya apa. Ada 2 cewek itu bener-bener cuman pakai bikini doang di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah kedinginan. Gua nggak tahu tujuannya apa, tapi memang ada kayak main sediain box gitu sih. Maksud gue kayak oh my god, sebebas ini juga ya. Ngamen berarti ya? Gue nggak ngerti sih, mungkin ngamen kali ya. Dan itu sih paling itu. Terus ganja memang mereka sebebas itu kan. Jadi kayak ya udah sebebas itu mereka jual ganja gitu. Cangcimen ya jadi kalau mau cobain ganja mungkin bisa kali di sana. Waduh jangan ya. Tapi oke lah. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jangan di sini maksudnya. Jangan di sini, jangan. Berarti sempat keliling untuk nyari oleh-oleh juga nggak pada saat itu? Waktu itu sih nggak ada gantungan kunci kan? Aduh, oleh-oleh sih sebenarnya kalau buat gue ya, dari segi kalau lu mau nyari biasanya gantungan kunci gitu-gitu sih, ya gue sih waktu itu nggak nyari sih. Gue lebih kayak ya udahlah coklat aja gitu sih. Gitu sih paling. Terus kalau misalnya ini karena gue memang butuhnya lebih kayak daripada gue beli baju yang reguler gini kan, kayak kaos-kaos gini, gue mending beli yang memang di sana itu ada baju-baju lari gitu. Oh iya, yang langsung beli dari sana. Tapi lucunya sih ya, kita kan berharap kalau misalnya di Amerika itu brand-brand lebih murah. Harapannya ya kan. Ternyata di sana bisa dibilang sama atau lebih mahal. Jadi ada teman gue nitip sepatu kan. Sepatu lari. Ya terus gue nitip, gue cekin lah. Harganya kalau ditambah sama pajak itu jatuhnya lebih mahal daripada di Indonesia. Gue bingung kayak. Bimbang dah. Iya, terus akhirnya gue bilang, lu mau apa enggak? Terus dia bilang, ya udahlah ambil aja karena memang ada tulisannya New York sih. Karena bedanya itu aja. Oke lah ya. Jadi ada dapat pride-nya lah ya. Dapat pride-nya lah ya, walaupun harganya lebih mahal. Baiklah. Gitu. Terus kemudian kuliner udah kita bahas, terus momen yang enggak terlupakan juga ya di Subway tadi. Tapi nggak ada kejadian kriminal yang kamu alamin kan selama di sana? Alhamdulillahnya sih nggak ada sih. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ngelihat depan mata juga ada kejadian yang gitu, nggak ada ya? Nggak ada sih. Paling ada yang masih inget juga waktu itu udah malam-malam ya. Apa kan? tuh? Ini bete banget sih sebenarnya. Kayak gue udah bete banget. Harusnya tidur nih. Harusnya gue udah tidur karena besok mau lari, ya kan? Jadi waktu itu jam 11 malam. Ya udah jam 11 malam lah. Dan akhirnya besok pagi tuh gue harus bangun jam 4. Untuk persiapan maraton. Untuk persiapan segala macam ya kan. Ada jadi kebijakan hotel, ada salah satu hotel di sana kebijakannya itu jadi paspor gue dipakai buat kamar di sana. Jadi kamar yang berbeda. Jadi hotel B lah. Gue tinggal di hotel A, ya kan. Tapi paspornya gue dipakai buat kamar di hotel B. Kok bisa? Iya, gitulah intinya dari gue nggak tahu kebijakan cara mereka. kebijakan ngatur kamarnya dari pihak sponsor gimana. Pada akhirnya gue di sana ya kan. Tapi si kamar B ini kamarnya nggak bisa kebuka. Jadi kuncinya dengan cara bisa dapat kunci adalah orang yang punya paspor harus datang. Aduh ribet banget. Iya, gue juga kayak sebete itu karena hotel gue yang di tempat gue tinggal itu nggak kayak gitu. Nggak tahu ini hotel ini kenapa ya kayak aduh gue udah bete banget malam-malam akhirnya gue harus datang cuman buat ngasih paspor doang terus nunjukin muka gue. Jadi betul ini dengan orangnya gitu kan. Terus udah itu sih gue kayak bete banget kenapa ada regulasi yang di luar dugaan ya. Kayak
apa ya, hotel tempat gue tinggal nggak kayak gitu. Hotel Indonesia juga kayaknya nggak ada yang seribet itu deh. Kayak gitu, gue juga bingung kenapa sih. Terus akhirnya kita pulang tuh naik Uber. Naik Uber ketemu sama supir Uber ini orang Muslim ternyata. Terus cerita lah kalau ternyata dia juga merasa sulit loh membesarkan anak di Amerika. Itu adalah keresahan orang-orang Indonesia membesarkan anak juga di sana. Iya, karena anaknya ini jadi terbawa culture-nya orang-orang sana gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan Muslim yang harusnya dilaksanakan itu jadi terkikis karena teman-temannya juga tidak melaksanakan mungkin ya atau segala macam. Dia curhatnya di sana sih. Karena sebebas itu. Dia merasa kayak tantangan untuk hidup di Amerika ini kan dia bilang ya. Dia nanya sama gue, "Gimana Amerika? Enak gak tinggal kayak sejauh ini menurut lu gimana?" Terus gue bilang kan, "Wah, di sini enak banget gitu kan. Kayaknya gue pengen deh cari kerja di sini." Dia bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Iya, memang kalau untuk kerja saya juga senang untuk kerja di sini," dia bilang gitu kan. "Tapi ada tantangan lain ketika kalian sudah berkeluarga," kata dia gitu. Challenge-nya akan bertambah. Ya. Dia bilang, terus dia bilang, gue nanya kan, "Emang apa?" gitu kan. Terus dia bilang, "Iya, saya single parent. Saya single parent dan harus membesarkan 2 anak laki-laki." Terus kayak ketika kalian Muslim di sini dan membesarkan anak itu akan sulit, kata dia gitu. Karena dari segi culture-nya ya. Bahkan harapannya dia aja, dia cuma punya harapan anaknya mau sholat, udah itu aja. Sesusah itu ya, apalagi sholat. Benar-benar. Jadi kayak ternyata kalau untuk hidup sebagai minoritas ya jatuhnya kalau di Amerika. Masih sulit sih. Betul. Cuman di Amerika itu untuk sholat segala macam udah gampang sih. Udah mulai banyak juga kan. Mereka ada beberapa namanya tuh Muslim Center gitu sih, dan itu kayak ada musola-musola kecil gitu. Oke. Udah jalan-jalan kemana aja kemarin ke ini? Sebenarnya kalau jalan-jalan nggak terlalu bebas ya, karena kan di sana itu kita datang untuk lari dan jadwal disediain sama sponsor. Jadi ya udah kita tuh jalan seputar di Times Square, Central Park, udah sih palingnya kemarin nyoba ke Brooklyn itu doang sih paling. Ke Brooklyn? Gitu. Nyari apa? Kemarin sempat ke Brooklyn karena kita nyari ada salah satu brand baju lari. Mereka punya cabangnya di sana. Oh, yang tadi belanja itu ya? Iya, betul gitu. Ya lumayan lah, kalau sama di Indo bedanya sekitar 400.000 lah. Ya nggak terlalu gede sih. Nggak gede sih. Kita berharap sampai setengahnya sebenarnya. Yang penting dapat pride-nya lah ya, USA. Oke, itu tadi obrolan cukup lumayan menarik dan ada hal-hal yang tidak aku duga. Ternyata hidup di sana ya, subway-nya dari yang kita pikir ini udah kemajuan ini banget ya negaranya ya, ternyata masih jauh dengan kita Indonesia ya. Betul. Oke, kira-kira ada yang mau dibagiin untuk Globers yang nonton, untuk yang baru pertama kali akan ke New York seperti Kak Fadli, apa nih yang harus dipersiapkan, mungkin dari outfitnya Kak, atau misal kamu datang di musim ini, kamu harus nyiapin apa dari paspor, visa, boleh. Oke, buat teman-teman yang di rumah, kalau ingin datang ke Amerika, pertama mungkin siapin paspornya. Betul. Siapin paspornya dan pastiin itu masih berlaku. Atau misalnya jangan sampai tinggal sebulan, 2 bulan, karena setahu gue itu harus 6 bulan sebelumnya masih berlaku sih. Gitu. Terus yang kedua, siapin juga outfitnya sesuai dengan musim yang di sana. Gitu. Setuju. Jadi lihat di sana lagi musim apa, karena kemarin gue juga sempat kesalahan. Oh iya. Karena gue pikir nggak akan sedingin itu, karena masih peralihan kan, masih peralihan, jadi nggak terlalu dingin lah. Ibaratnya sotoynya gue gitu. Ternyata sampai sana udah 2 derajat. Jadi akhirnya di sana gue sibuk cari sarung tangan, sibuk cari jaket yang lebih tebal, kayak gitu sih. Jadi untuk menghindari pengeluaran yang lebih besar, harus disediakan outfit lebih
siap dari Lebih Indonesia proper. gitu sih paling. Terus Itu visa aja sih. ya, Visa, betul pasti ya. sama paling kalau menurut gue ya, kalian nggak perlu bawa cash banyak-banyak sih. Jadi siapin aja cash seperlunya, karena di sana itu juga kalian bisa langsung tarik juga, atau misalnya langsung pakai debit, Tap-tap aja iya ya. gitu. Karena menurut gue lebih aman sih daripada kalian bawa cash, karena di sana itu juga buat gue kriminalitasnya itu tinggi banget. Tinggi banget ya. Jadi- Jadi daripada rawan untuk dijambret. Betul. Karena di sana aja mesin ATM itu pakai akses. Oh iya. Iya. Jadi lo mau masuk mesin ATM itu ada aksesnya, emang lo nasabah di sana. Oh, kalau enggak. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Jadi iya. se-strict itu dan semenjaga itu sih mereka. Karena memang kriminalitasnya Tinggi. lumayan tinggi sih. Dan emang kalian akan menemukan homelessnya banyak banget. Oh, sorry. Tuna ini ya, Iya, tunawisma. Tunawismanya banyak banget sih. Karena gue pernah, kita tuh lagi udah malam dingin banget. Mereka gelar tiker gitulah ya di situ, kayak gitu yang kayak aduh anjing. kok kuat ya, gue aja dingin banget nih langsung pengen ke kamar. Kuat banget. Oh, itulah alasan kenapa ya apply visa Amerika itu susah ya. Karena homeless di sana udah banyak banget guys. Jadi kalian nggak boleh nambah-nambah jadi homeless. Jangan ya. Di Jakarta aja kita udah ngeliat deh, banyak ya. Mending kalian kerja di Indonesia deh. Bener banget. Tapi kalau kalian emang mau coba sih, kalau emang udah mantap ya boleh lah. Untuk jalan-jalan boleh lah ya. Boleh banget. Bertukar culture, untuk comparing Betul, gitu ya. betul. At least kita bisa melihat luar negeri ya, di New York itu seperti apa, untuk kita balik menjadi orang yang baru, ngerti gitu nggak sih Kak? Bener. Kayak melihat suasana baru terus membandingkan kita. Memang sih ketika baru lihat tuh kayak wah bagus banget ya, gitu. tertata rapi banget ya ini kota gitu sih, dan seestetik itu ya gitu sih. Jadi kayak lu mau ngambil foto di berbagai angle, semua berbagai sudut estetik. kota tuh bagus aja sebenarnya. Itu sih yang paling gue miss juga sih. Tapi di baliknya banyak wah homeless. di balik itu ternyata banyak banget. Itu kayak di Paris sih itu sebenarnya. Gitu Di sih. Eropa tuh di Paris sama sih kayak gitu. Tuh. Thank you ya Kak Thank Fedly you waktunya. banget. Udah datang di Java My Fun untuk sharing. Siap. Ditunggu lagi cerita-cerita maraton sama keluar negerinya ya. Amin. Rencana dalam waktu dekat 2024 mungkin wishlistnya kemana? Udah ada rencana? Udah berharap. Udah ada sih harapan, cuman ya semoga Allah Memudahkan ya. Amin. Amin. Kita aminkan bareng-bareng ya Kak Fedly, tahun ini jalan-jalan. Ya doain ya teman-teman WMM lagi. Ya, amin ya. Semoga lolos juga ke beberapa maraton di penjuru dunia. Oke. Thank you sekali lagi. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe channel YouTube Java My Fed, dan jangan lupa follow Instagram Kak. Boleh di-share Instagramnya? Oh iya, boleh banget. Follow dong Instagram gue Fedly Saputra. Nanti kita di sana sharing bareng. Di sana gue juga berbagi tips tentang kalian mau mulai olahraga, mau mulai lari, mau mulai nge-gym. Nah, nanti saya follow karena saya susah untuk olahraga. Thank you Kak. Thank you. Bye-bye Global. Dadah.